Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala ma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kita lanjutkan ngaji kita hadis yang ke-32, Al-Haditsus Tsani Wassalasun. Silakan dibuka kitabnya, kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-32. Semoga dengan kita membaca, kita mengkaji sabda-sabda Rasulullah, kita akan termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Tsani Wassalasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malikin, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinani Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau ini sahabat, termasuk Ahlul Badar. Beliau termasuk sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la dororo wala diroro. La dororo, tidak boleh berbuat yang mudorot, yang berbahaya. Wala diroro, dan tidak pula yang membahayakan orang lain. La dororo, tidak boleh berbuat yang mudorot, yang berbahaya. Wala dororo, dan tidak boleh pula yang membahayakan orang lain. Jadi Islam melarang, Rasulullah melarang kita berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri, juga yang dapat membahayakan orang lain. Bahaya terhadap diri sendiri, merusak diri sendiri, merusak akal, merusak fisik, merusak harta bendanya. Tidak boleh. Apalagi yang membahayakan orang lain, karena akan nanti urusannya bertambah besar. Semua yang merusak diri sendiri, merusak akal dengan minuman keras, narkoba, itu diharamkan. Apalagi yang misalnya merusak fisik,
menyakiti dirinya sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa dirinya sendiri, bunuh diri, itu semua dilarang. Demikian juga yang dapat membahayakan orang lain, menganiaya orang lain, karena dampaknya nanti lebih luas, melibatkan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan la dororo wa la diror. Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya, dan tidak boleh pula melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain. Ada juga dalam syarah yang lain menyebutkan bahwa doror artinya perbuatan yang berbahaya yang tidak sengaja. Kalau diror itu berarti perbuatan bahaya yang disengaja dengan niatan yang terencana, sehingga yang tidak sengaja saja tidak dibolehkan, apalagi yang dengan niatan yang terencana. Hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadisun hasanun ini hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Daruqutni dan Daruqutni wa ghairuhuma, dan yang lain-lainnya, wa ghairuhuma dan yang lain-lainnya, musnadan dengan sanadnya. Ini hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, lengkap dengan sanad-sanadnya. Wa rawahu Malikun, dan Imam Malik telah meriwayatkan fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, mursalan, berupa hadis mursal, an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asqata, dan beliau tidak menyebutkan Abu Sa'id, walahu turukun yuqawi ba'duha ba'don, walahu, dan hadis ini memiliki turukun, banyak jalan, banyak jalur periwayatan, yuqawi, yang saling menguatkan, ba'duhu ba'don, sebagian terhadap sebagian yang lain. Jadi hadis ini hadis yang sangat banyak, sangat populer di kalangan ulama hadis, karena banyak jalan periwayatannya. Jadi intinya dari pelajaran hadis yang ke-32 bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita semua melakukan perbuatan yang membahayakan diri kita, membahayakan diri sendiri, dan juga yang dapat membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri saja tidak boleh, apalagi yang membahayakan, mengorbankan orang lain. Kalau yang membahayakan diri sendiri saja itu urusannya pribadi, sedangkan yang membahayakan orang lain, nah ini urusannya bisa berdampak ke peradilan, pidana, dan seterusnya. Baik, berikutnya hadis yang ke-33. Kita lanjutkan. Al-hadisus salis wassalasun. Al-hadisus salisu wassalasuna, hadis yang ke-33. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lau yu'to seandainya diberikan annasu manusia bidakwahum dengan tuntutan mereka, seandainya orang yang menuntut itu tuntutannya selalu dikabulkan, dakwaan. Kalau dalam kasus hukum dakwaan, seandainya setiap orang menuntut kepada orang lain kemudian tuntutannya diberikan begitu saja, ada orang lapor kemudian langsung menuntut sesuatu langsung dikabulkan tuntutannya, ladda'a, pastilah menuntut rijalun, banyak orang laki-laki, rijalun orang-orang atau banyak orang, jamak rojulun, jamaknya rijalun, rojulun satu orang, kalau rijalun banyak orang. Pastilah menuntut rijalun banyak orang, amwala qaumin, harta orang lain, harta suatu kaum. Seandainya setiap tuntutan orang dikabulkan, pasti akan banyak orang menuntut harta orang lain, wadima'ahum, dan darah-darah mereka, tanpa proses panjang, tanpa penyelidikan terlebih dahulu langsung dikabulkan setiap tuntutan, pasti nanti banyak kedzaliman. Banyak orang menuntut harta orang lain, banyak orang menghilangkan nyawa orang lain. Lakin tetapi al-bayyinatu, bukti yang nyata, yang jelas, al-bayyinatu, bukti yang jelas, yang nyata, jelas kebenarannya. Al-bayyinatu, bukti yang nyata, alal mudda'i, wajib atas orang yang menuntut, orang yang mendakwa, wajib alal mudda'i, atas orang yang menuntut. Tapi dalam setiap tuntutan itu akan dibenarkan, dikabulkan jika ada bukti yang jelas, ada barang buktinya. Wal yaminu, dan bersumpah, alaman angkaro, wajib atas orang yang mengingkari, orang yang didakwa, orang yang dituduh, dan kemudian dia menolak, dia mengingkari, dia wajib bersumpah. Jadi ini, hadis ini menjelaskan dalam proses pengadilan bagi orang yang menuntut, orang yang mendakwa orang lain, itu harus mendatangkan bukti yang jelas. Di antara bukti itu adalah saksi, harus ada saksinya, tidak asal menuntut, tidak asal melaporkan, harus ada saksinya, harus ada barang buktinya. Itu yang dimaksud dengan al-bayyinatu alal mudda'i. Orang yang menuntut harus membawa bukti, bisa barang bukti, bisa peristiwa kejadian, kalau sekarang rekamannya, atau ada saksinya. Sedangkan jika orang itu menolak tuduhan, orang yang dituduh itu kemudian menolak, maka dia harus bersumpah.
itu yang dimaksud dengan wal yaminu, dan bersumpah itu ala man angkaro, wajib atas orang yang mengingkari. Jika menolak atau mengingkari tuduhan, maka dia harus bersumpah. Kalau sekarang membuat pernyataan di atas materai, yang itu nanti kalau terbukti juga akan berdampak hukum. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Islam, bahwa tidak boleh seseorang asal menuduh tanpa ada bukti. Kalau dia menuntut, maka tuntutan atau dakwaan itu harus disertai dengan bukti yang membenarkan. Dan orang yang mengingkari dakwaan, dia harus bersumpah, membuat pernyataan. Kalau sekarang ya pernyataan tertulis bermaterai. Kalau zaman Nabi ya bersumpah, wallahi, demi Allah, tallahi, billahi. Nah, ini bentuk kalimat sumpah saat itu. Hadisun hasanun, ini hadis hasan, rawahul Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Hakadha, seperti ini. Wa ba'duhu, dan sebagiannya, wa ba'duhu, dan sebagian hadis, sebagian riwayat hadis bi sahihaini, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bi sahihaini terdapat dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baiklah anak sekalian, demikian materi pelajaran hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-32 dan 33. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.